itu untuk acara-acara yang sifatnya itu di luar kalau kayak bagi bansos, BST gitu kan orangnya banyak, tapi kan biasanya disesuaikan ruangan sama disip lah. Nah terus teman-teman pelaku pegiat seni bagaimana? Nah ini kita diskusi, maksudnya diskusi ini dengan jumlah masa yang sebegitu, kira-kira itu sih memungkinkan tanggapan atau enggak. Terus kemudian mau dipola konser yang seperti apa, event yang seperti apa. Karena kebijakan saya di pariwisata ini tak buka 3 tahap. 1, tempat wisata digunakan untuk bagi bansos. Jadi harapan saya membiasakan protokol new normal ke teman-teman yang ada di daerah wisata. Ya syukur-syukur kalau udah kebagian bansos terus nanti blonjor yang konco-konco. Ini untuk menyemangati saya ke teman-teman pariwisata. Jadi tempat wisata tak gunakan untuk bagi bansos dulu. Terus kemudian baru menerima wisatawan lokal. Itu pun dibatasi, ada kuota maksimal. Terus kemudian baru nanti wisatawan luar kota. Nah yang wisatawan luar kota itu harus dengan pesanan. Ini aplikasinya lagi tak siapkan. Jadi yang mau masuk dari luar kota itu kalau mau main ke pantai kita harus pesan dulu sehingga saya tahu dia dari mana. Terus nanti di checkpoint, di rapid, kalau non reaktif baru boleh melanjutkan ke tempat wisatanya. Nah event dan sebagainya ini memang aku kan lagi ada webinar lagi tak siapkan tanggal 28 Juni ini mengumpulkan teman-teman kreatif ya, termasuk teman-teman software juga. Aku pengen dapat masukan kira-kira nanti event di era new normal selama ada masa pandemi COVID ini kayak gimana, terkait dengan penontonnya kayak apa. Kalau cuma sekedar pertunjukannya mungkin kita bisa belajar terus kok waktu konser di Kempot gitu yang sebelum beliau meninggal itu konser amal, tapi kan itu penontonnya semua online gitu loh. Nah tapi kalau nikahan sekarang sudah mulai ada nikahan, tapi paling nanti tamunya itu cuma 30-50. Pertanyaan saya, sing duwe hajat itu gelem gawe kuade dengan tamu sejumlah segitu, terus ada pengiring musik apa enggak gitu. Sebenarnya kalau elektronik kayak Robe gini paling ya bisa gitu. Nah cuman untuk pegelaran seni yang lain yang biasanya masanya itu banyak, kalau MC mungkin sekarang sudah mulai bisa kegiatan-kegiatan keacaraan, tapi ya gitu audiensnya kan sekarang nggak banyak-banyak. Jadi gambaran saya itu kalau untuk acara di dalam ruangan itu 30 orang, kalau di luar saya ngacu ke aturannya yang disepakati KPU bahwa kegiatan kampanye akbar aja 50 orang, berarti maksimal kegiatan di luar untuk event-event yang kayak begitu ya jumlahnya sekian. Nah kira-kira rekan-rekan nanti punya ide seperti apa? Kalau selama ada konsep Pak kita bisa dengan seperti itu konsep, yang penting ada penegasan bahwa yang penting bisa jalan dengan protokol kesehatan, meskipun jumlahnya sekian kita nggak masalah ya monggo nanti. Dan sekarang saya kan sudah mendelegasikan ke desa sebenarnya. Jadi sudah saya delegasikan ke desa bahwa segala bentuk keramaian itu harus sepengetahuan dari satgas setempat, yang bahasanya begitu. Satgas setempat yang saya maksud itu adalah satgas desa. Jadi aja KPKP izin bupati kan ya aku umat gitu. Kan yang paling tahu beresiko apa enggak di sana orang lokal apa orang luar, itu kan baru lurah yang paling apa. Nah, sehingga ada beberapa kepala desa mungkin yang sudah mulai berani, ada yang belum sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Tapi kalau menghadirkan masa dari luar, bintang tamu dari luar, nah itu yang memang perlu kita kaji lagi. Yang menurutku ini momen kita untuk memperkuat talent yang ada di dalam gitu, karena yang dari luar tidak bisa masuk, nggak bisa perform, ya yuk kita perform yang di dalam. Nah kalau teman-teman memang punya konsep atau punya ide yang masuk, yang mungkin nanti launching new normal bagi pelaku seni pertunjukan atau event, gak apa-apa bikin event yang pendopo gitu, dengan menampilkan protokol yang new normal di video lah, itu jadi guidance atau jadi rules-nya teman-teman yang lain, sehingga nggak event kayak gini nggak apa-apa, saya memfasilitasi gitu. Tapi saya pengen dengar dulu dari jenengan sebagai para pelaku seni itu, kira-kira jenengan punya bayangan nanti event itu bakal seperti apa gitu, atau yang jenengan tahu mungkin di daerah lain sudah ada event yang berjalan itu seperti apa.
sebenarnya aku juga terinspirasi teko neng Belanda itu kan sudah mulai buka itu tempat dugem. Tapi tempat dugemnya itu dikasih disc jockey, performance kan pasti physical distancing lah. Alat ya sampai nyekel dhewe gak ganti-ganti. Mic ya kondomnya diganti kuwi apa kondom apa iki jenenge sarung mic itu kan. Jadi iya diganti-ganti. Lah yang di bawah itu sing dugem iku neng kursi dijaraki 1,5 meter. Jadi ya duduk di kursi ngento ya lah. Apakah nanti event-event pertunjukan itu seperti itu? Katakanlah kalau yang di lapangan ya di jarak kursi terus kemudian dibatasi sekian sehingga kalau dempet-dempetan nggak ada apa. Ini terus terang aja. Ini tuh kita masih belum membahas. Teman-teman ini cuma membahas untuk acara hajatan resepsi ya. Iya. Oh iya. Jadi untuk event memang belum. Mungkin kelihatannya ini dulu aja, eventnya belakangan. Kalau event hajatan 30 orang ya. Itu kan ada rentang waktu ada jeda waktu. Jadi mungkin bisa di sisi kamu jam ini mungkin itu dalam satu ruangan 30 orang. Seperti itu. Kalau itu sudah boleh. Di Surabaya jalan saya terbaru itu sudah boleh. Kan ini 30 orangnya itu yang menjadi masalah. Karena apa? Acuannya satu hari itu 30. Enggak, satu ruangan. Enggak. Jadi seandainya kamu itu 10 menit. Berarti periode tempuh 10 menit 30 orang. Tapi dipastikan nggak ada penumpukan, nggak ada. Itu. Karena gini, ini dari referensi itu memang apapun hasilnya itu tetap dari tim gugus desa yang memberikan izin. Itu ada nanti peralatan harus lokal. Terus jangan mengundang tamu luar kota. Intinya seperti itu. Kesenian kalau bisa juga harus dari lokal. Untuk sementara ini seperti itu. Yus, nanti aku kita koordinasikan sama dinas kesehatan. Nanti secara resmi kita bikin press conference lah. Press conference itu aja. Ya kasih aku waktu 1 minggu lah. Soalnya ini aku kan juga butuh meyakinkan desa-desa juga. Lah sing ini ya tadi kemarin wis ono Baru Harjo. Pak aku buka terop, tapi nang ngisor terop iku ya 30 orang. Ya gak masalah Mbak gitu, tapi lah iso jenengan pokoknya tanggung jawab mulai apa-apa siap. Karena sebenarnya saya sudah mendelegasikan ke desa. Cuman ya nanti sambil terus kita evaluasi, kita di Satgas juga tetap evaluasi. Kalau sampai ada transmisi lokal, ya terus pasti tak hentikan semua. Jadi performernya lah iso ganti-ganti sinyal komik apa bisa semua performer kayak harus jenenge sinden jenenge ya sangumik dewe-dewe atau paling enggak di dewe-dewe siapa satu-satu tidak berganti-gantian jaga jarak. Lah sing main alat musik gawe masker, lah sing nyanyi ya mikir sing dimasteri kan gitu. Insyaallah. Ya segitu kalau itu mungkin bisa jalan lah. Iya. Cuman memang di sini kita dari teman-teman tadi malam sudah menggodok referensi yang bisa Geng. Makanya ini kan tak pelajari nanti kira-kira saya masih membahayakan secara protokoler kan seperti apa terus koreksi. Kalau sudah nanti kita umumkan bareng, kita press conference mulai. Tanggal berapa bisa akan di monggo pas press conference itu aja sekaligus event. Kita siapkan dari teman-teman SCT biar menyiapkan. Minggu depan lah. Minggu ngarep apa acara apa Ben? Orang tangga. Kalau bisa 2 hari sebelum itu, jadi kita bisa persiapan. Apa Jumat minggu ngarep lah, besok tanggal berapa sih? Jumat minggu ngarep tanggal berapa? 24. 25. Hah? Ya wis kowe gak apa-apa. Wis minggu ngarep Jumat minggu ngarep ya. Iya. Tapi minggu ngarep. Tapi kalau Jumatan habis Jumatan lah. Iya. Kita memberikan sampel. Jadi sampel ya. Jadi sampel protokoler. Jadi pastikan semua pengisi acara lokal, peralatan dari lokal, sehingga tidak ada orang keluar masuk dari luar kota, ya kan? Teknisi lokal, nanti aja sampai nyewa alat yang tulung ngabung, menulis gak oleh. Betul. Kepala desa, satgas dari desa mungkin untuk menyaksikan
Ya enggak, nanti kan di video aja video. kan. Jadi kok sing teman-teman video, ya video kan nanti kan bisa kita share kok. Siap. Bisa kita share, atau kalaupun mendatangkan perwakilan AKD ya nggak apa-apa, terus yang lain nanti bisa melihat kita live-kan di YouTube atau gimana. Jadi konser new normal atau protokoler hajatan new normal di contohnya di Pendopo, silakan disaksikan di Kominfo. Nah ini sekaligus press release apa saja protokoler ketika menggelar hajatan. Masalahnya selama ini pas tidak boleh manggung kita nyoba online pun juga ada jalan. Iyalah. Yo, aku yang mending delok YouTube sing kualitas sound-e dilepono sound card daripada delok soundmu ditompo. Pian. Nah, nggih Pramila, yang kemarin yang saya tanyakan itu loh. Ini teman-teman kok disuruh diminta untuk live streaming saja nggak apa-apa. Saya mikir, nah ini konco-konco ini apa sih delok sopo live streaming gitu. Kemudian outlet yang jumlahnya sebanyak itu pun yang nonton ya tidak banyak ternyata di live streaming. Apa? Yang komunitas outlet itu kan juga di live streaming Facebook, tapi ternyata penontonnya juga tidak sebanyak yang memasukkan itu. Iya. Tidak jalan ternyata. Seperti Pekaji sendiri sudah membuat Wayangan itu. Iya. Tapi ya sepi. Seperti yang nonton nggak ada 13 Karena link kita kan sebenarnya masih lokal. Kalau di antara kita sudah yang bisa maksimal kayak 11 minimal kayak segitu. Jadi lah saiki ringkitan itu nanti ya mungkin kalau hajatannya karena bertahap gitu ya ringkitannya gak usah video apa ini lengkap gitu ya udah ya lakon wayang yang ngarep gitu cok. Terus habis itu yang penting apa dagelane kuwi. Nggih. Begini, Gus Imin, itu nanti setelah Jumat kita adakan uji coba ya, normal. Kami juga mengharapkan nanti ada sosialisasi per desa. Karena walaupun kita nanti perform, kalau nggak ada yang nanggap berani sembahyang. Nah iya makanya. Jadi katakanlah nanti aturannya boleh kamu tanggapan, tapi tidak ada yang nanggap. Nah, kan selama ini Enggak, yang mau kepala- nanggap itu kan ada rasa ketakutan karena belum ada sosialisasi. Iya. Betul. Rilis resmi dari pemerintahnya belum juga. Pemerintah belum ada. Gitu. Lah iya, nanti kan setelah dirilis resmi, jadi gini kepala desa itu sebenarnya wis semangat kabeh kok arep tanggapan. Masalah yo akeh kepala desa sing arep rabi ku ana. Margo Mulyo dan segala macam. Wis makanya aku kenapa dipercepat aja 1 minggu besok kita konser di sini. Tapi ya alat apa sampean siapne lho. Siap. Kan yo Siap. apa bantu membantu ya. Siap, siap, Makan iya. siang apa ya tak siapne. Oh, nggih. Hah? Siap. Lah iya makanya. Yang penting kan dia, yang penting kan jadi kode-kode tadi dalam rezekine lah. Iya. Nah, nanti gitu protokolernya disiapno, terus habis itu perwakilan AKD jadi ngerti. Jadi pokoknya lah di dalam ruangan, lah di bawah teror maksimal 30 orang. Ya tetapi kan berganti-gantian performanya kan tetap bisa perform, tetap bisa menghibur tamu undangan. Terus lah iso kuat diri ya kuat di drive thru ngono ae, jadi gak usah salaman sampai sing duwe hajat kan gitu. Dan nanti tak undangi perias ngono, dadi enek manteni barang. Ada. Ya wis berarti besok minggu depan simulasi Tikernya juga ada. Jadi sing perias yo gowo perias itu. Terus engko sing dadi tamu sapa, modele gimana? Iya, Jaluk titik ya. terus performanya apa gitu. MC tetap Gus, ada sedikit penambahan ini misalkan hanya perumpamaan. Saya lihat untuk jenis usaha yang lain kayak UMKM dan lain-lainnya itu ada pemberdayaan. Dari kami misalkan kalau bisa untuk sound system sendiri pemberdayaannya berupa didatangkanlah narasumber atau gimana itu, apakah tidak bisa untuk hal seperti itu? bisa. Sampai jalan narasumber apa maksudnya? Misalkan pendidikan tentang bagaimana cara mengoperasikan yang benar. Saya tuh sudah mendatangkan 4 kali Iya, 4 kali. 4 kali Gus. Itu biaya per model. kumpul sendiri. Ayo datangkan guru dari Iya. Jakarta. Ya saya kan lah via Zoom gitu aja kan iso toh. Ya Zoom ya. kurang masalahnya Arep-arepnya. Nanti nek kalau prakteknya sudah nggak bisa, pandemi prakteknya hilang ya. lah. misalnya dari dinas sistem dulu. Nah, enak.
Ada MMN enak. Dinas penerangan sudah Iso lah, iso. Bisa. Terima kasih. Ya tapi ben anu ben gak kelewatan ya gawe surat atau proposal. Iya, ke siap. Jakarta. Oke. Ini masuknya sebenarnya ke UMKM. Kalau industri kreatif itu masuk pariwisata juga. Bidang aircraft itu yang pariwisata. Itu ya. Iya. Disiapkan konsep kok PIC ini apa? Mbak Dila apa jenengan Mas? Iya, Pak Niko ae. Ya wis Pak Niko ngabari aku persiapane dina hari Jumat Gus ngono. Jam-jam 2 Gus ya. Iya, jam 2. Tapi isu sampean wis persiapan kan. Ya, tapi gak usah didekor nemen-nemen ngetek iki ya. Wis pokoke ketok enek mantene, kursine yang bae iku ya. Harun siap ya. Oh ya. Manten terus posisi protokol kan kita kan gak nyorot dekorasi, sebenarnya nyorot protokolnya. Cerdaskan dekorasi. Terus habis itu penontonnya atau pengunjungnya dikasih kursi berjarak gitu. Terus gak ada makan-makan di tempat, semua perkataannya di Iya. nanti kan itu kita jelaskan semua protokol. Masuk di thermal gun, Posisi Pak. cuci tangan pakai sabun. Baru kalau sesi 1 berakhir dijerak setengah jam, baru boleh tamu yang lain. Ini yang perlu diantisipasi lagi, itu yang di luar acara, di luar tempat acara. Karena yang kita tahu kayak di mall ya, kemarin kita sudah dengar beritanya, yang di dalam kan sudah diatur nih, masuk 50, masuk. Tapi yang antri ini yang berjubel ini. Iya. Misalnya kayak di Ayam Buruk, maaf, di dalam udah masuk 30, udah tertib ya. Cuma parkir dalam yang berjubel ini. Makanya undangannya itu jamnya itu Iya, di sepiling setengah jam atau 1 jam. Jadi begitu yang 30 pulang, kursinya dilapi gitu loh. Dilapi, alat-alat disteril lagi, baru kok nerima tamu yang lain gitu. Undangannya ya. Protokolnya gitu, undangannya yang dijarak. Jadi kita nggak sama session terus. Iya. Ya kami orang season, kayak isu sampai bengi. Bayarannya tambah. Bayarannya tambah malah, bayarannya tambah. Ya itu kan hikmah. Sebenarnya beda. Pasti ada hikmahnya. Pasti kan Ayo tolong ke pantai pergi. Sekarang yang hajatan dilarang berjubel, waktunya diatur sekarang itu kan gitu kan. Wanita hamil sama anak di atas boleh datang ya. Ya, wanita hamil, anak-anak, terus lansia, terus yang punya penyakit penyerta seperti sesak apa tak oleh hajatan. Ya, Sekali lagi. Monggo. ya udah. Mas, cepat. Udah PG? Bu Nina nanti diatur ya waktu sama Mas Niko ya. Ya udah Gus, makasih sebelumnya sudah Oke, sampai diberikan nanti. waktu yang juga lumayan. Lumayan nembune maksudnya. Enggak salah. Ansari janjian jam itu yang mulainya jam 09.00. Gimana Sun, terima kasih sekali. Oke, sampai. Dan Oke. saya minta maaf atas kurang lebihnya dari Ya, rekan-rekan. Mohon pamit. Nggih. Bila topik wajah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Support mendukung rekan-rekan untuk tetap bisa produktif, tetapi dengan segala protokol kesehatan. Cuman yang saya pesankan kepada teman-teman bahwa kita melampaui apa yang sudah diamanatkan oleh Menteri melalui surat edaran nomor 15, di mana kalau hajatan seperti pernikahan itu kan maksimal 20% kapasitas untuk maksimal 30 orang. Nah ini kan 30 orang itu kan perhitungan di dalam ruangan. Jadi mungkin bisa di sesi wilayah kepolisian ini 30. Nah sekarang kita kasih jarak antar sesinya sehingga setiap sesi kemudian bisa dilakukan disinfeksi. Nah kemudian untuk protokolnya seperti apa rekan-rekan yang terlibat kita contoh alat, teknisi, semua komponen tidak boleh dari luar kota memanfaatkan sumber daya lokal. Kita bicara produksi lokal belum ada. Dan untuk mempermudah visualisasinya, rencana minggu depan kami akan melakukan konferensi sekaligus melaksanakan miniatur hajatan atau melaksanakan protokoler event
yang skala new normal ini seperti apa, besok akan dilakukan di pendopo. Ini nanti sebagai acuan rekan-rekan di desa kiranya yang ada hajatan, nanti protokolernya menyesuaikan dengan yang akan kita performkan. Jadi itu hasil kesepakatannya, sehingga kita ketemu di tengah lah. Artinya kita tetap produktif tapi juga tidak mengorbankan keselamatan. Ya, nanti hajatan silahkan dilaksanakan sesuai dengan protokol yang sudah nanti kita contohkan di minggu depan. Jadi kita nggak sekedar membuat aturan, kalau aturan tertulis itu kan nanti bisa jadi penerapannya di lapangan tidak sesuai. Tapi ini kita visualisasikan. Jadi nanti yang perias nanti mendatangkan manten itu nanti seperti apa, terus kemudian tamu seperti apa, performanya seperti apa. Ya itu nanti syarat-syaratnya di situ akan kita visualisasikan di dalam pertunjukan yang ada di pendopo, sehingga nanti masyarakat bisa meniru kira-kira besok kalau hajatan harus seperti apa. Semua hal yang pertunjukan. Positif dari Pak Bupati, gimana tanggapannya sebagai rekan-rekan pekerja sini? Alhamdulillah, memang itu yang menjadi harapan kita, dan ternyata memang pertemuan yang hari ini benar-benar cair, benar-benar bahwa Bupati bisa memfasilitasi apa yang sudah beberapa hari lalu kita sampaikan di gedung Bupati. Untuk hasil hari ini kan otomatis tidak semua paguyuban atau kalangan yang mengetahui kan, apakah nanti akan ditularkan kepada masing-masing? Kita nanti dari hasil yang sudah ada di sini, termasuk pelaksanaan untuk miniatur hajatan di hari Jumat besok, itu kita share ke masing-masing grup lengkap dan apa adanya seperti hasil yang kita dapat untuk pertemuan kita dengan Pak Bupati hari ini.